Kim Ki-soo menyeringai tipis. Tatapannya tajam, penuh rasa percaya diri. Dengan nada merendahkan, ia membuka percakapan seolah sedang menguji lawannya. Apa kamu tahu beberapa trik, ha? Kim Ki-soo berdiri santai, tangan di saku, yakin dirinya masih menguasai situasi. Yu Ijin hanya terdiam. Wajahnya datar, tanpa emosi, membuat Kim Ki-soo merasa sedang diabaikan. Kesal karena tak digubris, Kim Ki-soo menyerang lebih dulu. Kamu pikir kamu bisa mengabaikanku? Sebuah pukulan cepat melesat ke arah Yu Ijin. Kim Ki-soo tersenyum liar. Pukulan telak. Ia yakin serangannya mengenai sasaran. Namun Yu Ijin bergerak ringan. Dengan refleks sempurna, ia mengangkat tangan dan memblokir serangan itu tanpa kesulitan. Wajah Kim Ki-soo berubah. Sial, diblokir? Untuk pertama kalinya, ekspresinya retak. Dengan rahang mengeras, Kim Ki-soo mengubah strategi. Kalau begitu, sisi lain. Tendangan keras dilepaskan ke arah kepala Yu Ijin. Udara terbelah oleh suara benturan yang menggelegar. Namun lagi-lagi, Yu Ijin mengantisipasi. Tubuhnya berputar, lalu menangkap kaki Kim Ki-soo di udara. Dalam sekejap, Yu Ijin membalikkan keadaan. Tubuh Kim Ki-soo terhempas ke lantai dengan keras. Debu dan suara benturan memenuhi ruangan. Kim Ki-soo terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Yu Ijin berdiri tegak dengan ekspresi dingin. Aura tekanan yang berat menyelimuti ruangan, membuat siapapun yang menatapnya merasa terintimidasi. Dalam sekejap, Yu Ijin menendang Kim Ki-soo. Gerakannya cepat dan presisi. Beberapa siswa terletak di lantai. Tubuh-tubuh yang tumbang menjadi bukti bahwa perlawanan mereka sama sekali tidak berarti di hadapan Yu Ijin. Kerumunan murid terpaku. Wajah mereka membeku antara kaget dan takut. Tak ada yang menyangka situasi akan berubah sejauh ini. Ekspresi Lee Jae-hang dan Ju Yuk-jin membeku. Untuk pertama kalinya, rasa panik terlihat jelas di wajah mereka. Bahkan Kim Ki-soo dikalahkan. Dayun kaget, gemetar. Yang lain berteriak tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Tangan Yu Ijin mengepal perlahan. Langkah kakinya mendekat. Setiap tapak terasa seperti ancaman yang tak bisa dihindari. Wajah Ijin pucat. Pikiran buruk muncul. Dia akan memukulku juga. Oh, opa! Dayun berlari dan meraih lengan Yu Ijin dengan putus asa, mencoba menghentikannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Berhenti! Suasana menegang. Kata itu menggantung di udara, menjadi titik henti di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Yu Ijin menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tapi ada ketegasan dingin di balik sorot matanya. Tapi mereka yang membulimu selama ini kan? Ucapnya pelan. Dayun terkejut. Matanya membesar. Hah? Yu Ijin tidak mengalihkan pandangan. Bukankah mereka juga baru saja membulimu? Wajah Dayun memucat. Bekas luka di pipinya seolah terasa lebih perih. Dadanya bergetar. Nafasnya terhatam. Bagaimana opa bisa tahu hal ini? Pikirannya kacau. Rasa bersalah campur takut. Apa dia bertarung karena aku lagi? Ia segera meraih lengan Yu Ijin dengan panik. Aku baik-baik saja sekarang, katanya cepat memaksakan senyum yang rapuh. Tangannya menggenggam lebih erat. Berhentilah, oke? Yu Ijin menunduk sedikit, menatap tangan kecil yang menahan lengannya. Oke? Hah? Ia tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang menenangkan. Aku akan mengantarmu ke kelasmu. Mereka berjalan berdampingan di lorong sekolah. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya langkah kaki yang terdengar. Di belakang mereka, siswa lain masih berbicara tentang kejadian barusan dengan nada tak percaya. Lee Jae-hyun dan Ju Hyuk-jin mengakui kenyataan pahit. Melawan Yu Ijin berarti kekalahan pasti. Dayun memuji kemampuan Yu Ijin dengan jujur. Ia mengakui bahwa dirinya terkejut. Dayun menunduk dan meminta maaf. Suaranya pelan, dipenuhi rasa bersalah. Yu Ijin bertanya singkat, tulus. Untuk apa? Dayun menjelaskan tentang kemarin dan hari ini, tentang bagaimana Yu Ijin selalu harus terlibat pertarungan karena dirinya. Yu Ijin tersenyum tipis. Tatapannya lembut, berbeda dari sebelumnya. Dengan suara mantap, ia menjawab, tentu saja aku harus bertarung. Narasi batin mulai mengalir tentang tempat tinggal lama yang menyimpan terlalu banyak kenangan kelam. Ingatan itu kembali samar. Dunia yang dipenuhi api dan kekacauan, di mana orang-orang hanya peduli pada keselamatan diri mereka sendiri. Namun ada pengecualian. Ada saat-saat di mana manusia berubah. Saat yang mampu menggerakkan mereka untuk bertindak adalah ketika keluarga ikut terlibat. Wajah Dayun itu menegang. Matanya membesar. Keluarga. Keraguan muncul. Ia teringat ucapan Yu Ijin dulu. Tapi bukankah kamu bilang ingatanmu hanya samar-samar mengingat kakek dan aku? Yu Ijin menatapnya tenang, mengakui kebenaran itu.
Ia memang belum bisa mengingat banyak. Namun suaranya menguat, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Jika menyangkut keluarga, ia tidak akan ragu. Tatapan lembut namun tegas mengakhiri percakapan. Ia tahu dengan pasti, keluarga adalah alasan yang cukup untuk bertarung. Dayun menatap ke Yu Ijin dengan ragu, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi masih menahannya. Yu Ijin berjalan di sampingnya di lorong sekolah. Langkah mereka sejajar, suasana di antara mereka terasa kanggung namun tenang. Beberapa siswa di sekitar menoleh. Tatapan heran dan bisikan muncul ketika mereka melihat Dayun berjalan bersama Yu Ijin. Dayun akhirnya berbicara, berusaha terlihat kuat. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja sekarang dan meminta Yu Ijin kembali ke kelas. Ekspresi Yu Ijin datar, namun tegas. Ia mempertanyakan, "Kenapa? Aku bilang akan mengantarmu sampai ke kelas." Papan kelas terlihat. Mereka memang sudah sampai di depan kelas tujuan. Dayun tersenyum kecil dan melambaikan tangan. Meski wajahnya masih menyimpan bekas luka, senyumnya terlihat tulus. Ia berkata bahwa ia akan pergi lebih dulu. Suaranya lembut, namun mantap. Yu Ijin berdiri sendiri di lorong, menatap ke arah gadis itu dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Yu Ijin kembali ke kelasnya sendiri. Beberapa siswi lain yang berada tak jauh dari sana terkejut saat menyadari keberadaan Yu Ijin. Salah satu dari mereka bergumam pelan, menyadari bahwa dia ada di sini. Suasana kelas mendadak hening saat Yu Ijin melangkah masuk. Tatapan para siswa tertuju padanya. Ada yang penasaran, ada yang waspada, ada pula yang diam-diam terintimidasi oleh auranya. Langkahnya tenang, tapi kehadirannya menekan. Di sisi lain, Lee Jae-hang dan Ju Hyuk-jin hanya bisa tertawa kaku. Mereka tak menyangka satu orang saja mampu menjatuhkan Kim Ki-so tanpa perlawanan berarti. "Yo, kamu benar-benar luar biasa," ucap Lee Jae-hang dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Namun bagi Yu Ijin, pujian itu tak berarti apa-apa. Di bangku kelas, Park Yang-jan memandangnya dengan kagum. "Jujur saja, aku pikir kamu terlihat keren." Yu Ijin hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak menunjukkan kebanggaan, melainkan jarak. Di sudut ruangan lain, Kim Ki-so menunduk dengan wajah gelap. Dalam hatinya, ia mengakui satu hal yang tak ingin ia terima. Bajingan itu benar-benar berbeda. Bukan hanya kekuatannya, tapi aura dan cara bertarungnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Suasana di ruangan terasa tegang. Hijin berdiri dengan tangan terlipat, menatap tajam terarah Kim Ki-so. "Berapa lama kalian akan terus seperti ini?" katanya dingin. "Kalian lengah, jangan ulangi perbuatan ini lagi." Geng Kim Ki-so tertunduk, tak ada satupun yang berani membalas. Kekalahan mereka masih terasa menyakitkan. Namun kemarahan itu belum selesai. Itu cuma satu orang, suara Hijin meninggi. "Apa kalian akan terus bertingkah seperti ini hanya karena dikalahkan oleh satu orang?" Tiba-tiba kursi berderit keras. Kim Ki-so bangkit berdiri, menunjuk meja dengan emosi yang meluap. "Bisakah kamu diam sebentar?" bentaknya. "Kalau kamu terus berbicara, kenapa kamu tidak mencoba bertarung sendiri?" Ruangan langsung membeku. Hijin menatapnya tajam. "Apa? Kamu dikalahkan oleh satu orang dan sekarang kamu menyalahkan aku?" Suaranya rendah, penuh tekanan. Tatapan Kim Ki-so berubah ganas, rahangnya mengeras. Namun Hijin tak mundur. Dengan wajah dingin dan mata penuh kekecewaan, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang menyiksa di belakangnya. Pintu kelas dibanting keras. Suara slam menggema di lorong, menandakan kemarahan yang sudah tak terbendung. Kim Hijin melangkah cepat di lorong dengan wajah dingin. Temannya di belakang tampak panik dan mencoba mengejar. Mata Kim Hijin menajam penuh emosi. Dalam hatinya, kamulah satu-satunya. Narasi batin berlanjut. Orang yang sepenuhnya hancur oleh satu orang. Kilasan ingatan, Yu Ijin berjalan di lorong bersama seorang Yu Dayun. Adegan terasa sunyi dan kelabu. Bibir Kim Hijin yang bergetar menahan emosi lama yang terpendam. Pintu kelas kembali dibuka dengan keras. Para siswi di dalam kelas terkejut dan spontan menoleh. Kim Hijin berdiri di belakang Yu Dayun. Kim Hijin menoleh dan akhirnya mengakui perasaannya. "Aku cemburu pada Yu Dayun." Kim Hijin melanjutkan dengan nada lebih tenang namun pahit. "Kehidupan sekolahmu pasti sangat baik sekarang. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, kamu bisa menangis pada kakakmu." Yu Dayun terdiam, hanya membelakangi keadaan. Tak ada kata yang keluar, hanya keheningan yang menumpuk di dadanya. Di dalam pikiran Kim Hijin, amarah mulai bergolak. Jalang ini, dia pikir dia bisa mengabaikan aku. Tatapan matanya mengeras, tubuhnya menegang. Wajahnya dipenuhi emosi yang tertahan. Cemburu, marah, dan rasa kehilangan bercampur menjadi satu. Sorot matanya tidak lagi ragu. Keputusan itu akhirnya terbentuk. Tidak mungkin aku melakukan itu. Ia tidak akan tinggal diam. Yu Dayun menatap lurus ke depan sambil menggenggam tali tasnya. Dalam hati, muncul keraguan.
Dan sekarang, pertanyaan itu akhirnya terucap dalam pikirannya. Bisakah aku pergi ke sekolah ketika perempuan pembuli itu masih ada? Kenangan kelam muncul kembali. Geng Kim Hee-jin memanggil Yoo Da-yoon dengan nada memerintah, menyuruhnya segera pergi karena mereka sedang kelaparan. Yoo Da-yoon datang dengan wajah pucat dan tangan penuh dengan makanan. Kim Hee-jin mencengkeram rambut Yoo Da-yoon dan mendekat dengan senyum merendahkan. Nada suaranya dingin dan mengintimidasi. Pertanyaan besar menggema di benaknya. Apa ini tidak akan terjadi lagi padaku? Sebuah suara memanggilnya dari belakang. Apa yang kamu pikirkan? Yoo Ijin berdiri di sana, menatapnya dengan tenang. Yoo Da-yoon terkejut dan menoleh cepat. Apa? Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dengan senyum tipis dan nada lembut, Yoo Ijin kembali berbicara. Apa kamu tidak ingin memberitahu aku apa yang kamu pikirkan? Yoo Da-yoon berdiri di depan Yoo Ijin dengan wajah terkejut. Dengan gugup namun jujur, ia meminta maaf karena membuatnya menunggu. Yoo Ijin tersenyum lembut. Dengan nada santai, ia mengakui bahwa dirinya memang tidak pandai mengingat jalan, seolah ingin menenangkan Yoo Da-yoon. Mereka berjalan berdampingan sepulang sekolah. Yoo Da-yoon menjelaskan bahwa mereka akan mampir ke sebuah toko terlebih dahulu sebelum pulang. Dengan senyum kecil, Yoo Da-yoon bercerita tentang kakeknya yang akan kelaparan jika ia pulang terlambat. Yoo Da-yoon melanjutkan ceritanya. Kakeknya selalu menyiapkan makan malam sebelum ia pulang, sebuah kebiasaan sederhana yang sangat ia hargai. Keduanya terlihat berjalan menjauh bersama. Yoo Ijin hanya bisa menanggapi dengan suara pelan, seolah baru memahami situasi Yoo Da-yoon. Di kejauhan, Kim Hee-jin memperhatikan mereka dengan tangan terlipat. Tatapannya dingin, seakan telah merencanakan sesuatu. Kim Hee-jin tersenyum samar, senyum yang tidak terasa hangat, melainkan penuh maksud tersembunyi. Di dalam toko, deretan sayuran dengan papan harga terlihat. Suasana berubah menjadi lebih tenang, namun menyimpan ketegangan kecil. Yoo Da-yoon menatap sayuran dengan wajah serius dan bingung, berpikir dalam hati, yang mana yang harus aku beli? Di dalam sebuah minimarket, Yoo Da-yoon berdiri di depan rak sayuran sambil memegang daftar belanjaan. Di sampingnya, Yoo Ijin berdiri tenang dengan troli, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa siswi di belakang mereka berbisik-bisik, tatapan kagum dan rasa penasaran mengarah pada pria itu, membicarakan betapa tampannya dia dan bertanya-tanya dari sekolah mana dia berasal. Yoo Da-yoon menoleh ke samping, merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya. Ekspresinya terlihat ragu, seolah menyadari bahwa perhatian itu tertuju pada Yoo Ijin. Pria itu melihat sebuah barang di tangannya sambil berpikir tenang. Di sekelilingnya, suasana seakan memudar, menegaskan bahwa semua orang memang membicarakan dirinya. Narasi batin menegaskan kenyataan. Hampir semua orang memperhatikan dan membicarakan ketampanan Yoo Ijin. Yoo Da-yoon tampak sedikit gugup. Dengan raut wajah hati-hati, ia akhirnya bertanya apakah Yoo Ijin pernah memiliki pacar sebelum pindah ke sekolah ini. Yoo Ijin terkejut sesaat. Dengan ekspresi bingung, ia mengulang kata pacar, seolah pertanyaan itu sama sekali ia tidak duga. Dengan nada jujur dan datar, pria itu menjawab bahwa ia tidak pernah memiliki pacar. Yoo Da-yoon tersenyum kecil, sedikit lega. Ia mengaku ia mengira Yoo Ijin sangat populer, mengingat perhatian besar yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Pria itu tersenyum tipis dan menjawab singkat bahwa ia sibuk. Yoo Da-yoon hanya membalas dengan gumaman kecil. Suasana di antara mereka terasa canggung namun hangat. Yoo Da-yoon menahan diri. Dalam hati, ia sadar Yoo Ijin pasti telah melalui banyak kesulitan. Ia menyesal telah menyinggung hal yang sensitif. Dengan ragu namun jujur, Yoo Ijin bertanya apakah dia memiliki teman, lalu buru-buru meluruskan maksudnya, pacar. Pertanyaannya terlontar spontan, membuat suasana sedikit canggung. Yoo Da-yoon terdiam sejenak, lalu menjawab pelan bahwa ia tidak memilikinya. Jawabannya sederhana, namun terasa berat. Yoo Ijin menoleh dengan ekspresi ragu, memastikan kembali apakah yang didengarnya benar. Ada keterjegutan kecil di wajahnya. Yoo Da-yoon tersenyum tipis dan mengaku dirinya juga sibuk. Ia mencoba membuat suasana terasa lebih ringan, seolah ingin mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Waktu berlalu, malam tiba. Lampu-lampu rumah menyala, menandakan kepulangan dan awal dari keheningan setelah hari yang panjang. Sebuah ponsel disodorkan. Kakek berkata, "Ijin, ambil ini." Di meja makan, kakek menjelaskan bahwa hampir semua murid memiliki benda itu. Ia membelinya meski tidak tahu apakah Ijin akan menyukainya atau tidak. Sendirian Yoo Ijin menatap layar ponselnya. Ia terdiam, pikirannya dipenuhi banyak hal yang belum sempat terucap. Dengan senyum hangat, kakek berkata bahwa ia telah menyimpan nomor Yoo Da-yoon dan nomornya sendiri di ponsel. Sebuah tindakan sederhana,
namun penuh makna dan perhatian. Di meja makan, suasana sedikit canggung. Sang kakek memegang kepalanya, kebingungan dengan pilihannya, sementara Yudayun terlihat ingin membantu. Kakek mengakui bahwa ia membeli ponsel itu tanpa bertanya pada penjaga toko, membuat keputusannya terasa kurang yakin. Yudayun dengan lembut bertanya, mengapa kakek tidak bertanya padanya terlebih dahulu, sambil mengatakan bahwa ia bisa membuat semuanya menjadi lebih mudah. Kakek tersenyum kecil, terlihat ragu dan sedikit malu, seolah ada rasa yang sulit ia ucapkan. Dengan suara pelan, kakek mengaku bahwa ia hanya ingin membeli ponsel itu sendiri, tanpa merepotkan siapapun. Yudayun terkejut mendengar jawaban itu, matanya membesar karena tidak menyangka alasan tersebut. Yu Ijin ikut terdiam, menyadari perasaan kakek yang ingin mendiri. Kakek menjelaskan bahwa akhir-akhir ini orang-orang mengatakan, kalau kamu memiliki ponsel, kamu tidak mungkin bisa meletakkannya. Kakek mencoba menambah nomor ke ponsel itu, dan bertanya dengan hati-hati apakah itu tidak masalah. Lalu Yu Ijin tersenyum saat akhirnya mendapat jawaban pelan, iya. Kakek menjelaskan dengan terbuka bahwa ia tidak membelikan Yudayun ponsel baru karena kakaknya tidak memilikinya, dan ia berniat membelikan Yudayun ponsel baru juga. Yudayun dengan ragu menjawab, tidak, HP-ku masih bagus. Yu Ijin tersenyum tipis, ekspresinya lembut dan tenang, seolah ikut lega melihat suasana mereda. Yu Ijin menyopankan berterima kasih dan berjanji akan menjaga ponsel yang ia miliki sekarang dengan baik. Kakek tersenyum hangat, wajahnya penuh kepuasan dan kasih sayang. Malam hari, Yu Ijin berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, pikirannya tampak penuh pertimbangan. Tampak bagian luar sebuah bangunan di malam hari, jendela menyala, suasana sunyi dan tenang. Di dalam ruangan, ponsel di meja berdering, sang letnan bertanya dalam hati, siapa yang menelpon di jam selarut ini? Layar ponsel menampilkan pesan singkat, tolong hubungi aku mulai sekarang dari nomor ini. Pria itu membaca nama pengirimnya dengan ekspresi serius, Kim Jin. Temannya terkejut dan bertanya, menyadari bahwa Kim Jin sebelumnya tidak memiliki ponsel. Pria itu menjawab bahwa ia juga baru tahu, karena ia mengira semua orang sudah memiliki ponsel. Pagi hari, Kim Ijin berdiri dengan handuk di kepala. Dayun sudah bersiap pergi dan berteriak bahwa ia berangkat lebih dahulu. Kim Ijin heran melihat Dayun berangkat lebih awal dari biasanya, dan bertanya alasannya. Dayun menjawab singkat bahwa ia sudah terlambat. Dayun mengingatkan dengan nada serius, agar setelah makan, piring dimasukkan ke wastafel. Yu Ijin berdiri di depan meja makan yang masih penuh hidangan. Dayun berlari keluar rumah dengan tergesa-gesa, menggenggam ponselnya sambil berharap bisa tiba tepat waktu. Ia menatap layar ponsel, jam sudah menunjukkan pukul 7.25. Dalam hati, Dayun berdoa agar semuanya berjalan lancar. Sambil berlari, Dayun berpikir tentang sup yang ia buat kemarin. Ia ingat kakeknya menyukainya, tapi butuh waktu lama untuk menyiapkannya lagi. Kakek tersenyum hangat sambil memegang mangkuk sup, lalu bertanya apakah Dayun bisa menyiapkannya lebih awal seperti hari ini lagi. Dalam pikirannya, Dayun teringat kata-kata kakeknya. Ia diminta untuk lebih banyak beristirahat dan fokus belajar, sementara sang kakek akan bekerja dan makan seadanya. Dayun tersenyum kecil. Meski merasa bersalah, ia juga bahagia karena tahu kakeknya menyukai sup buatannya. Kenangan hangat itu tidak terputus ketika sebuah tendangan menghantam tubuh Dayun dari samping. Ia terlempar jauh dan menjerit kesakitan. Dayun terjatuh ke tanah. Saat ia berusaha bangkit, 3 orang bermasker berdiri mengelilinginya, menatapnya dari atas dengan dingin. Salah satu dari mereka memarahinya, menyuruh Dayun melihat ke depan saat berlari. Nada suaranya penuh ancaman. Mereka menuduh Dayun menabrak orang lain tanpa meminta maaf dan malah mencoba mengabur begitu saja. Wajah Dayun memucat. Matanya membesar karena ketakutan, tubuhnya gemetar saat menyadari situasinya tidak baik. Dengan suara bergetar, ia segera menunduk dan meminta maaf, berusaha menenangkan mereka meski lututnya lemas. Namun permintaan maaf itu tidak dianggap cukup. Salah satu dari mereka bertanya sinis, apakah hanya itu yang bisa ia katakan? Sebelum Dayun sempat bereaksi, tangan itu melayang dan menampar kepalanya dengan keras, membuat tubuhnya kembali terhuyam di hadapan mereka. Salah satu dari mereka mengeluh. Sejak pagi emosinya sudah buruk, frustrasi menumpuk tanpa tahu harus dilampiaskan kemana. Dayun berdiri terpaku, memegang kepalanya, wajahnya pucat dan matanya membesar, takut, bingung dan tertekan oleh situasi yang tidak ia pahami. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengusulkan pergi ke karaoke sekarang juga. Ucapan itu terdengar ringan, seolah semua yang terjadi hanyalah lelucon. Dayun menunduk. Sementara itu, salah satu dari mereka duduk sendirian dengan tangan terlipat. Suasana menjadi berat. Seorang bermasker menoleh tajam ke arah Dayun dan memanggil namanya.
Ia bertanya apakah Dayun akan ikut bersama mereka. Jantung Dayun berdegup kencang, suara itu terasa familiar. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang membuat tubuhnya kaku. Suara ini? Apa ini Kim Hee-jin? Mereka tiba di sebuah tempat karaoke koin. Lampu neon menyala, papan nama menggantung terang di tengah lorong. Di depan kasir mereka bercanda dan mengejek. Salah satu mengeluh nilainya hari ini buruk, yang lain tertawa dan menyindir bahwa temannya tak bisa bernyanyi. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan suasana mengejek di belakang. Seorang pria dewasa yang berada di sana mengelah panjang dan bergumam kesal, merasa anak-anak zaman sekarang terlalu nakal dan berisik. Dengan wajah terganggu, pria itu berjalan ke pintu ruang karaoke. Tangannya meraih gagang pintu sambil bertanya dalam hati, mengapa mereka harus berteriak saat bernyanyi. Seorang pria terkejut saat melihat seorang gadis tergeletak di lantai lorong karaoke. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak terluka. Dayun terjatuh dengan posisi miring, tas dan barang-barangnya berserakan di lantai yang dingin. Dengan panik pria itu mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Suaranya terdengar cemas. Dayun perlahan mencoba bangkit, menahan rasa sakit yang jelas terlihat dari ekspresinya. Ia menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja, sambil meraih tas dan buku yang terjatuh. Dalam hati ia mengakui bahwa ia tidak menyangka akan ada orang yang begitu peduli padanya. Pria itu terkejut melihat kondisinya dan segera menawarkan untuk menelepon ambulans. Dayun menghentikannya, menunduk sambil berkata pelan bahwa itu tidak perlu. Dengan tubuh gemetar dan luka yang masih terasa perih, ia berbalik meninggalkan pria itu di lorong. Dayun berjalan tertatih keluar dari tempat karaoke, memegang tasnya erat, memilih menahan semuanya sendiri. Seorang guru memanggil dengan suara tegas, menanyakan keberadaan Yu Dayun. Nada suaranya terdengar curiga sekaligus tidak sabar. Di dalam kelas, bangku Yu Dayun kosong. Teman-teman sekelas saling menoleh, menyadari ia memang tidak hadir hari ini. Temannya menyatakan bahwa Yu Dayun tidak terlihat sejak pagi. Ketidakhadirannya mulai menimbulkan tanda tanya. Pandangan tertuju pada kursi kosong milik Dayun. Guru berkata, dia pergi tanpa izin padaku. Kim Hee-jin tersenyum tipis, ada ekspresi puas yang sulit disembunyikan di wajahnya. Ia berbisik pada temannya, menanyakan apakah menurutnya Yu Dayun baik-baik saja. Ucapannya terdengar pura-pura peduli. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan kejadian itu tidak sedikit, seolah sesuatu memang sudah pasti akan terjadi. Sambil bercermin dan merapikan riasan, ia berkata dingin, apa hubungannya mereka dengan absennya Yu Dayun? Temannya tampak gugup dan mencoba menenangkan diri, mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kim Hee-jin tersenyum puas sambil menutup bedak. Di balik senyumannya, tersirat rasa kemenangan dan ketidakpedulian atas apa yang menimpa Yu Dayun. Sore itu gerbang sekolah perlahan sepi. Langit berwarna jingga keunguan menandai berakhirnya hari belajar. Di tengah arus siswa yang pulang berkelompok, Yu Ijin berdiri sendiri. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari satu sosok yang tak ia temukan sejak siang. Satu persatu siswa berlalu, suara langkah dan obrolan makin menjauh. Akhirnya hanya dia yang tersisa di depan gerbang. Raut wajahnya mengeras, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam diam pikirannya bertanya-tanya, apa Yu Dayun pulang lebih dulu? Ia merogoh ponsel, menatap nama yang muncul di layar, lalu menekan tombol tanggil. Nada sambung terdengar, sekali, dua kali. Tak ada jawaban. Di sebuah kamar yang remang, ponsel Yu Dayun bergetar di atas kasur. Layar menyala menampilkan nama Opa, berdering tanpa henti, memantul di antara lipatan selimut. Namun tubuh Dayun tak bergerak. Ia terlelap, atau mungkin terlalu lelah untuk terbangun. Panggilan itu terus berdering, lalu berhenti. Sunyi kembali menguasai ruangan. Sore menjelang malam, suasana di depan rumah terasa sunyi. Yu Ijin akhirnya tiba dan membuka pintu dengan langkah ragu. Aku pulang, ucapnya pelan, seolah memastikan sesuatu. Di dalam rumah, ia berhenti sejenak. Sepatu di rak menandakan satu hal, Dayun ada di rumah. Perasaannya melendur, namun kegelisahan belum sepenuhnya hilang. Ia berdiri di depan pintu, terdiam, menimbang apa yang harus ia katakan. Tak lama suara ketukan pelan terdengar. Tok, tok, tok. Dayun? Panggilnya dengan suara tertahan. Dayun menjawab tanpa membuka pintu kamar. Oh, Opa, kamu pulang. Suara Dayun terdengar lega sekaligus lelah. Yu Ijin berkata, kamu ada di rumah. Aku khawatir. Aku tidak tahu apakah kamu baik-baik saja, dan kamu juga tidak menjawab teleponku. Dayun menjawab, suaranya lirih. Maaf,
Aku tertidur. Yu Ijin terdiam, nada suara dari balik pintu terasa lemah. Suaramu, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dengan nada tenang tapi penuh perhatian, ia meminta Dayun membuka pintu sekarang juga. Jawaban Dayun terasa lirih. Ia bilang sedang tidak enak badan dan berbaring, mencoba terdengar biasa. Yu Ijin langsung menanggapi. Kekhawatiran jelas terasa saat ia menanyakan apakah Dayun sakit. Dayun menjawab singkat, katanya hanya perlu minum obat dan tidur sebentar, seolah ingin mengakhiri percakapan. Yu Ijin menenangkan Dayun, mengatakan agar ia memberitahu jika membutuhkan apapun, namun raut wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Ia berbalik dari pintu, berniat pergi membeli obat, tetapi langkahnya melambat, perasaannya menolak untuk tenang. Pandangan Yu Ijin tertuju ke lantai, sepasang sepatu putih terlihat kotor, ada noda darah yang jelas di sana. Wajah Yu Ijin berubah, matanya membesar saat kesadaran menghantuinya. Dayun bukan hanya tidak enak badan. Tatapan Yu Ijin mengeras, penuh kewaspadaan dan tekad. Sesuatu telah terjadi, dan ia tidak boleh mengabaikannya.